Timnas Garuda U23 akan berlaga dengan rival bebuyutannya, yakni Vietnam malam nanti di Gelora Bung Karno, Jakarta. Dalam final Piala AFF U23 tahun ini, Timnas diharapkan mampu memberikan perlawanan terbaiknya demi mengharumkan nama bangsa dan meninggalkan pastinya catatan buruk 7 kali melawan Vietnam. Sudah bersama kita pagi ini analis sepak bola Tifuan Bagus Priambodo. Bung Bagus, selamat pagi. Selamat pagi, Ki. Bung, kita tahu rekor kita cukup buruk melawan Vietnam khususnya di level U23. Lantas menurut Anda kira-kira apa kelemahan Vietnam yang bisa dieksploitasi oleh Timnas, Bung? Oke, kalau bagi saya sebenarnya rekor kita tidak bisa dibilang cukup buruk mungkin secara keseluruhan ya. Tapi di event yang ini, di event Piala AFF U23 ini sebenarnya kita punya rekor yang cukup baik. Kita cukup berimbang dengan mereka. Kita sempat mengalahkan mereka di tahun 2019 sebelum akhirnya menjadi juara pada tahun itu, dan kemudian memang pada kompetisi tahun 2023 itu yang terakhir kita menyerah di babak final ya. Jadi ini sebenarnya ulangan final dari Piala AFF U23 sebelumnya. Baik. Kita melawan Vietnam di babak final waktu itu dan kalah adu penalti. Jadi sebenarnya secara rekor di event ini kita dan Vietnam cukup berimbang. Kita Vietnam Thailand itu cukup paling mengalahkan. Baik. Walaupun kemudian Vietnam secara gelar itu meraih 2 title, sementara kita dan Thailand baru sekali, kan begitu. Ini yang kita perhatikan dalam konteks catatan rekor pertemuan di ajang Piala AFF U23. Baik, Bagus, kita ketahui bahwa Vietnam selalu bermain keras dan juga mampu memanfaatkan bola-bola matinya. Kira-kira menurut Anda apa yang menjadi keunggulan taktis Vietnam yang harus diwaspadai oleh Timnas, Bung? Iya, secara umum Thailand itu mirip sekali dengan, Vietnam itu mirip dengan Thailand cara bermainnya, ya. Mereka memiliki agresivitas yang bagus, sangat powerful dan relatif sangat kuat selama 90 menit. Mereka akan selalu memberikan tekanan yang cukup bagus dan ini akan menjadi PR yang baik buat timnas kita ya. Baik. Saya sih melihatnya bahwa secara grafis sebenarnya kita menghadapi suatu grafis yang menarik. Kita menghadapi lawan yang tidak kuat sampai kemudian kita menghadapi lawan semakin kuat ketika memasuki babak semifinal. Artinya memang kita sudah terbiasa ya menghadapi lawan yang semakin semakin kesini semakin tinggi levelnya. Baik. Sementara agak berbeda dengan Vietnam yang kemudian tidak mendapatkan banyak pressure dari lawan-lawannya. Ini bagus buat tim nasional Indonesia. Artinya kita sudah secara mentality juga sudah lebih siap karena lawan kita juga semakin bagus ya kan. Nah ini memang jadi catatan yang baik bagaimana kemudian kita sebenarnya sudah bisa menghadapi Thailand, kita sudah bisa mengalahkan mereka di semifinal. Kita sudah punya modal sebenarnya bagaimana menghadapi Vietnam yang punya permainan bergaya itu mirip. Hanya saja harus diakui banyak pemain Vietnam ini yang sangat dinamis ya pergerakannya ya. Kita tahu ada seperti Nguyen Dinh Bach yang juga sudah mencetak 2 gol. Ini pemain yang sangat lincah sekali, bisa membahayakan kita. Saya malah khawatir sebenarnya kalau misalkan Vietnam kemudian menunggu kita di garis pertahanannya dan kemudian memanfaatkan celah dengan melakukan serangan balik. Kita tahu bahwa serangan balik ini yang kemudian membuat gawang kita kebobolan ketika melawan Thailand. Baik. Bagaimana siasat kita, punya potensi bahaya di situ. Itu yang mesti diperhatikan oleh pemain kita nanti. Sementara kalau secara serangan, kita melihat kemarin pada saat di semifinal, Jared Vandenberg menemukan sebuah cara ketika kehilangan seorang Arkan Fikri ya, kehilangan seorang playmaker. Fikri dan juga Tony Firmansyah adalah duo yang sangat menarik. Dua-duanya memiliki kemampuan olah bola dan juga visi bermain yang bagus untuk sebagai mengirimkan skenario serangan, membuat skenario serangan, dan ini akan dibutuhkan agar kita tidak monoton dalam menyerang. Tidak hanya mengandalkan para pemain sayap kita yang cepat, tapi juga mampu membelah pertahanan di tengah, memberikan tusukan atau umpan-umpan di ruang yang sempit yang mungkin akan dilakukan oleh Vietnam. Karena saya pikir Vietnam juga tidak akan bermain sangat terbuka ya. Dia akan memilah-milah kapan dia akan melakukan pressure tinggi, kapan dia akan menumpuk atau menyusun garis pertahanan yang cukup rapat di depan gawang mereka. Dan ini seringkali sebenarnya merepotkan kita ketika kita tidak punya kreator di lapangan. Kita kemarin cukup beruntung, saya pikir satu perjudian yang bagus ketika
kita tertinggal dari Thailand, kemudian banyak pemain-pemain dengan postur yang cukup tinggi, itu menumpuk di kotak penalti Thailand, sehingga akhirnya itu membantu Jens Steffen mencetak gol balasan. Itu yang menjadi catatan pada saat kita mengalahkan Thailand kemarin. Dan mungkin ini bisa digunakan kembali, dipertimbangkan kembali ketika melawan Vietnam malam nanti. Baik. Tapi tentunya kita berharap para kreator kita ya, para kreator kita yaitu Arkan Fikri dan juga Tony Firmansyah bisa cukup fit untuk bermain dari menit pertama. Baik, Bung Bagus, kita mengetahui bahwa di sesi latihan terakhir Arkan Fikri masih terlihat, namun informasi yang saya dapat bahwa diragukan. Menurut Anda, apabila Arkan nantinya gagal diturunkan, kira-kira siapa pemain pengganti yang bisa mengisi di lini tengah, Bung? Iya, sebenarnya memang tidak banyak pilihan ya, karena Arkan Fikri adalah pemain yang cukup kompleks, cukup unik saat ini. Kemarin sudah dicoba Donny Tripamungkas didorong ke depan menjadi pemain nomor 10, berada di belakangnya Jens Steffen, dan dia sebenarnya juga cukup bagus memainkan peran tersebut. Artinya memang Donny sebagai pemain, dia memiliki visi bermain yang cukup bagus, cukup baik gitu ya. Tapi memang harus diakui juga bahwa ada beda tingkat kreativitas. Bila mana Tony Firmansyah nanti malam bisa bermain juga, itu akan menjadi tambahan yang bagus sekali ya buat timnas kita. Artinya jadi pilihan-pilihan itu ada. Robby Darwish harus bermain lebih rapi supaya tidak mendapatkan early warning dari wasit, karena dia sebenarnya memang pemain yang cukup bagus untuk menjadi apa ya istilahnya penyapu bola gitu ya. Dan itu sangat dibutuhkan oleh para pemain yang kreatif untuk sebagai pendamping. Rehan Hanan yang dalam 2 game pertama lebih banyak bermain melebar, melawan Thailand dicoba untuk bermain lebih di tengah dengan harapan kemampuan dia bisa menggantikan substitut posisi Arkan Fikri. Saya pikir 3 pemain ini yang mungkin akan bisa menggantikan peran Arkan Fikri, tapi tentu saja dibutuhkan banyak alternate ya, banyak alternatif dari Vandenberg untuk bisa membongkar pertahanan Vietnam yang juga cenderung sangat rapi, sangat kolektif. Ricky. Baik, Bung Bagus, singkat saja Anda memprediksi berapa skor nanti malam untuk timnas? Ya kan harus dibelain ya. Ya saya pikir dengan cara yang sama kita tunjukkan ketika kita menang melawan Thailand, kita bisa panjang nanti malamnya. Baik. Kita bisa sampai adu penalti seperti ini. Oke, baik, Bung Bagus Priambodo selaku jurnalis senior TV One sekaligus analis sepak bola di TV One. Terima kasih banyak atas analisa Anda pagi ini dan selamat kembali beraktivitas, Bung Bagus. Ya. Terima kasih. Kita ke kabar selanjutnya, pemirsa. Kebakaran yang melanda Pasar Taman Puring di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan menghanguskan 552 kios dengan luas area kurang lebih 2.000 meter persegi. Kabar selengkapnya usai jeda.